Jadi komunikasi itu proses pencapaian dari satu orang ke orang lainnya. Bisa dari kata-kata, tulisan, dari pesan suara ataupun dari bahasa tubuh. Tujuannya agar pesan yang kita sampaikan bisa dipahami dengan benar. Komunikasi digital itu komunikasi yang terjadi pada perangkat teknologi digital, contohnya seperti chat, DM, email, konten maupun video call. Nah, karena komunikasi digital, jadi kita itu tidak tahu ekspresi yang ditampilkan oleh lawan bicara kita. Bedanya komunikasi biasa dan komunikasi digital, yaitu kalau komunikasi biasa itu kita bisa melihat gestur dan ekspresi wajah lawan bicara kita. Nah, tentunya kita juga bisa mendengarkan nada lawan bicara kita. Nah, kalau misalnya komunikasi digital itu tuh kita bisa mengirimnya secara teks yang bersingkat-singkat yang bisa disalahartikan. Nah, tentunya juga ada jejak digital dan kita tidak bisa melihat gestur dan ekspresi wajahnya secara langsung. Jadi seperti itu. Tahu nggak sih masalah yang terjadi di komunikasi digital? Karena gak ketemu langsung, masalah selalu bermunculan di komunikasi digital. Contohnya di chat. Nah, pastinya juga yang membacanya juga dengan nada yang gak jelas. Yang kedua, screenshot chat tersebut bisa dikirim kemana-mana atau tersebar kemana-mana. Nah, supaya komunikasi digital tetap aman dan sehat, kita perlu yang namanya etika digital, yaitu proses atau cara kita bersikap di dunia online agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, guys. Yang pertama ada jejak digital. Ingat, yang kalian upload ke media sosial itu akan meninggalkan jejak selama seumur hidup kalian. Jadi sebelum kalian mengupload ke media sosial, kalian harus pikir-pikir dulu deh sebelum menguploadnya. Contohnya, Meanwhile, in our universe. Dia bikin essay loh. Dia essay-nya kayak gini loh. Kocak banget. Nah, yang kedua, jangan berkata kasar. Walaupun cuma berkomentar, kita itu tidak tahu apakah komentar yang kita berikan itu membuat orang lain sakit hati. contohnya, Meanwhile, in our universe. Nah, main sosmed boleh, tapi jangan sampai mengganggu waktu belajar, kerja, dan juga istirahat. contohnya, Nah, yang keempat ada prinsip pertimbangkan reaksi orang. Sebelum kita memposting sesuatu, kita tanya dulu ke diri kita sendiri. Kalau orang lain lihat postingan kita, kira-kira gimana ya reaksi mereka? Jangan sampai yang kita posting bisa menjadi salah paham untuk orang lain, teman-teman. contohnya, Kelima, jaga privasi. Jangan asal sebar data pribadi kalian seperti nomor HP, alamat rumah, dan informasi pribadi lainnya, karena itu semua bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi harap lebih pintar untuk menggunakan media sosial. contohnya, Kita bikin KTP ya, mau foto nggak buat diposting di sosmed? Nah, ini menarik ya. Yuk, yuk. 1,
Jangan menyebarkan data pribadi, nanti bisa disalahgunakan. Oh iya juga ya. Nah, dari pembahasan yang tadi kita tahu bahwasannya komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di era digital ini. Kita harus paham cara komunikasi yang baik dan paham etika digital supaya nggak salah paham dan tidak menyakiti orang lain. Yuk bijak dalam berkomunikasi dan menggunakan sosial media. Bye.